Halo, Assalamualaikum. Selamat datang di Dia Channel. Kali ini saya akan melanjutkan video yang sebelumnya. Kita masuk ke materi sudut pada bangun ruang. Untuk yang pertama, yang akan kita bahas mengenai sudut antara dua garis berpotongan. Kalian perhatikan dua garis yang berpotongan. Kemudian, saya beri nama garis tersebut adalah garis L dan M. Dua garis L dan M yang berpotongan membentuk dua sudut, yaitu sudut APB dan sudut APC. Besar sudut dari sudut APB dan APC jika dijumlahkan akan menghasilkan 180 derajat. Selanjutnya, yang kedua adalah sudut antara dua garis bersilangan. Cara menentukan sudut antara dua garis bersilangan adalah dengan menggeser salah satu garis sehingga memotong garis yang lainnya. Sudut yang dibentuk oleh kedua garis tersebut merupakan dua garis yang berpotongan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan kubus PQRS TUVW yang memiliki panjang rusuk 5 cm. Kita diminta mencari besar sudut yang terbentuk oleh garis QS dan QR. Kalian hubungkan antara garis QS dan QR, mereka bertemu atau berpotongan di titik Q. Sehingga yang akan kita cari adalah besar sudut RQ. Untuk mencari besar sudut RQS, maka kalian perhatikan segitiga QRS, di mana itu merupakan segitiga siku-siku dan siku-sikunya terletak di titik R. Kemudian kita tahu bahwa QR dan RS merupakan rusuk dari kubus tersebut sehingga memiliki panjang yang sama yaitu 5 cm. Karena dia segitiga siku-siku, maka sudut R kita tahu besarnya 90 derajat. Segitiga tersebut bisa dikatakan juga sebagai segitiga sama kaki. Kalau dia segitiga sama kaki, artinya sudut pada kaki segitiga tersebut memiliki besar yang sama. Maka bisa kita cari tahu bahwa sudut RQS adalah 45 derajat. Yang ketiga, sudut antara garis dan bidang. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh di bawah ini. Diketahui kubus ABCD, EFGH panjang rusuknya 4 cm. Besar sudut antara garis BG dan bidang ACGE. Mari kita perhatikan kubus di sini. Mari kita perhatikan kubus di samping. Kemudian kita tandai garis BG, kita beri warna hijau. Kemudian bidang ACGE kita hubungkan titiknya. Untuk bidang ACGE kita wakilkan dengan garis OG, sehingga kalian bisa lihat bahwa garis BG bertemu di titik G dengan bidang ACGE, sehingga diperoleh segitiga BOG, di mana siku-sikunya ada di titik O. Kemudian kita cari panjang dari setiap garis pada segitiga BOG. Untuk BG-nya kita perhatikan dia akan sama panjangnya dengan AC. Mereka merupakan diagonal sisi kubus. Untuk mencari diagonal sisi kubus seperti yang sudah pernah saya ajarkan, tinggal kita cari dengan rusuknya kalikan akar 2. Maka BG sama dengan 4 akar 2. Setelah itu, untuk mencari OB, maka kita lihat OB atau BO itu akan sama dengan OC yang merupakan setengah AC. Maka hasilnya OB adalah 2 akar 2. Yang terakhir kita cari GO. Nah, untuk GO atau OG kita gunakan Pitagoras dengan cara mengakarkan BG kuadrat dikurangi OB kuadrat sehingga diperoleh 2 akar 6. Karena yang dicari adalah sudut G, maka kita cari dengan mencari sin G terlebih dahulu. Kita ingat lagi trigonometri awal bahwa mencari nilai sin itu adalah depan dibagi miring. Maka BO dibagi BG sehingga diperoleh setengah. Nah, kemudian berapa besar sudut G? Yaitu adalah sin yang bernilai setengah adalah 30 derajat. Sehingga sudut G adalah 30 derajat. Yang terakhir adalah sudut antara dua bidang. Coba kalian perhatikan soal di bawah ini.
Suatu kubus PQRS TUVW memiliki rusuk 5 cm. Tentukan besar sudut yang terbentuk antara bidang PQRS dan bidang QSV. Kita tahu bahwa bidang PQRS adalah alas dari kubus. Ya, kalian coba perhatikan gambarnya, gambar kubusnya. Kemudian bidang QSV kita tandai pada yang garis warna kuning. Itu adalah bidang QSV. Kemudian kita lihat bahwa bidang PQRS diwakili oleh garis PR. Kemudian pada bidang QSV diwakili oleh garis VO. Sehingga untuk menghubungkan garis VO dan PR, mereka bertemu di titik O. Sehingga kita tahu bahwa sudut yang terbentuk antara bidang PQRS dan bidang QSV yaitu adalah sudut FOR. Untuk lebih mudahnya, kita gambar kembali segitiga FOR, di mana R merupakan siku-sikunya. Kemudian kita tahu panjang VR itu adalah rusuknya, yaitu 5 cm. Kemudian untuk OR, kita perhatikan OR itu adalah setengah dari PR. Dan PR merupakan diagonal sisi kubus, sehingga kita tahu PR adalah 5/2. Sehingga diperoleh OR adalah setengah dari 5/2, yaitu 5/2/2. Kemudian yang kita cari adalah sudut O. Maka untuk itu kita gunakan tan O untuk mencari sudut O. Kita tahu bahwa tan O itu adalah depan per samping. Seperti yang sudah pernah kita pelajari, tan desa, depan per samping. Sehingga tan O adalah VR per OR. Sama dengan 5/5/2/2. Diperoleh akar 2. Selanjutnya kita cari sudut O-nya. Untuk mencari sudut O berarti kita harus tahu tan berapa derajat yang menghasilkan akar 2. Sedangkan kita tahu akar 2 bukan hasil dari sudut istimewa pada tan. Sehingga kita gunakan saja kalkulator untuk lebih mudahnya. Dengan kalkulator kita akan dapat sudut O adalah 54,74 derajat. Pada materi ini kalian harus mengingat kembali tentang trigonometri, terutama sudut istimewa, dan bagaimana mencari nilai perbandingan trigonometri. Kemudian yang kedua, apa yang akan kalian gunakan pada saat mencari suatu sudut, yaitu menggunakan tan, sin, atau cos, itu bergantung pada apa yang diketahui dari segitiga tersebut dan posisi sudutnya yang akan kalian cari. Oke, sekian untuk materi sudut pada bangun ruang. Ini juga akhir dari materi dimensi 3. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan notifikasinya.